Ya, kita lihat di layar kaca saat ini Mitra Olahraga. Susunan pemain Persib Bandung, Cecep Supriyatna, sementara kapten kesebelasan Antonio Claudio saat ini menggantikan Dadang Hidayat yang mengalami cedera. Ada Usai Munandar, Ciuma Kensley, Ulian Sousa, Eka Ramdhani, Yaris Riyadi, Gilang Angga, Erik Setiawan, Imral Usman, dan Ekene Ikenwa. Dan inilah formasi dari Persib Bandung yang diturunkan oleh pelatih Indra Thohir. Dan kita melihat saat ini susunan pemain dari kubu PSMS Medan. Penjaga gawang yang musim lalu memperkuat PSS Sleman, Joy Sorongan. Kapten kesebelasan Mayadi Panggabian, Restu Kartiko, Agus Cioma, Reswandi, Sony Kurniawan, Legimin Rarjo, Alejandro Tobar, Komang Nandiana, Alcidio Fleta, Saktiawan Sinaga. Dan saat ini kita saksikan pelatih M. Haidir dengan formasi 3-5-2, Bung. Kita lihat formasi yang sama diterapkan oleh pelatih kedua tim, Bung. Kalau kita lihat, Bung, ada saat ini kita lihat dulu klasemen sementara Liga Jarum saat ini, di mana memimpin pertandingan sore hari ini Puji Suprayitno didampingi asisten wasit 1 Farizal Tahar dan asisten wasit 2 Sofwan. Kita saksikan sama-sama, pertandingan sudah dimulai. Persib Bandung tuan rumah mengenakan kostum biru-biru, sementara PSMS Medan mengenakan kostum berwarna hijau. Dan kita saksikan saat ini bola dikuasai para pemain tim Ayam Kinantan PSMS Medan. Langsung ke dalam kotak penalti kita saksikan. Masih ada Usai Munandar di sana. Yaris Riyadi. Langsung terlihat kencang pemain kedua tim. Duel di lini tengah kita saksikan. Persib Bandung langsung ke depan. Imral Usman, cepat sekali dia. Kita saksikan Imral Usman melewati Mayadi Panggabian. Cukup berbahaya. Bermain-main di depan kotak penalti PSMS Medan. Langsung crossing, kita saksikan Ekene di sana, namun Joy Sorongan langsung keluar untuk mengantisipasi bola. Namun kita lihat benturan justru terjadi sesama pemain PSMS Medan, dan Joy Sorongan dengan salah seorang pemain belakang dari PSMS Medan. Dalam tayangan ulang kita saksikan scrimmage di menit awal pertandingan yang terjadi di mulut gawang tim Ayam Kinantan. Tekanan yang dilakukan Persib Bandung, Bung, bagaimana Anda melihat permainan kedua tim sampai dengan di menit-menit awal saat ini? Ya, betul Bung Firman. Persib mencoba dia mengambil inisiatif di awal-awal pertandingan ini. Tetapi tadi kita lihat bola crossing ini terjadi benturan di depan gawang PSMS sehingga menyebabkan satu pelanggaran. Cioma, salah satu legion asing di kubu Persib Bandung. Sementara inilah Joy Sorongan, penjaga gawang yang di putaran pertama lalu memperkuat PSS Sleman. Di putaran kedua ini berganti kostum menjadi PSMS Medan. Tekanan kini dilakukan para pemain Medan. Kita saksikan, cukup berbahaya, agak terbuka tadi, Bung. Beruntung tadi tendangan voli kaki kanan masih melambung di atas mister gawang Cecep Supriyatna, Bung. Upaya dari Komang Adiana tadi, Bung. Betul, kita lihat kedua tim ini sudah langsung, Bung Firman, mereka membuat satu manuver di dalam serangan. Nampaknya kedua tim ini sama-sama berkeinginan mencuri peluang, bahkan kalau bisa dia bisa memenangkan lebih awal. Eka Ramdhani, pelanggaran tadi. Satu peluang kembali dimiliki anak-anak Bandung melalui tendangan bebas kali ini. Kita lihat bagaimana marking yang sangat ketat terhadap Ekene yang memang sangat andal untuk bola-bola atas. Kita saksikan, cukup berbahaya tadi. Masih ada Ekene, kita saksikan di sana. Eka Ramdhani kembali umpan crossing. Satu pelanggaran. Terlalu tinggi, Bung Firman, pelanggaran untuk buat PSMS. Keras tadi kita saksikan, Bung. Pelanggaran mengambil bola dari belakang tadi, Bung. Cioma Kensley. Sementara pemain PSMS masih tergeletak di lapangan. Cukup keras, Bung Firman, pelanggaran yang dilakukan Cioma tadi. Satu catatan menarik pada pertandingan sore hari ini adalah kehadiran M. Haidir, Bung, pelatih kepala baru yang menggantikan Sultan Harahara. Kita tahu di pertemuan pertama Persib Bandung
bermain imbang 0-0 di Stadion Teladan Medan dengan PSMS. Namun tentunya agak berbeda nuansa saat ini karena M. Haidir kabarnya agak sulit ditebak Bung strateginya Bung. Tetapi barangkali dari selama mereka mengikuti tim ini, tentunya mereka sudah mengenal Bung Firman. Dan pelatih baru ini mudah-mudahan diharapkan pengurus masih bisa membawa tim PSMS. Ya, sementara kita saksikan servis tadi dari Ekene kepada Yaris Riyadi, ke belakang dia kepada Eka. Tadi kita saksikan dipotong tadi. Umpan dari Yaris Riyadi masuk juga pada Erik Setiawan. Sementara Christian Carrasco Bung harus dicadangkan oleh pelatih M. Haidir. Striker yang sudah mengemas 13 gol saat ini. Sama dengan striker jumlah gol yang dicetak oleh striker Persib Bandung Eken Ekenwa. Kembali kita saksikan pelanggaran. Kali dilakukan oleh kapten kesebelasan Antonio Claudio. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Bung Firman, bahwa PSMS Medan ketika mereka bertahan, mereka hanya meninggalkan satu pemain depan di ujung tombak, dan semua konsentrasi mereka di dalam pertahanan untuk menahan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Sudah dilakukan tadi tendangan bebas Aguchima. Ya, kita lihat Bung, fight sekali Bung pemain kedua tim di lapangan. Sering beberapa kali kita saksikan di awal babak pertama ini Bung, pelanggaran dilakukan oleh pemain kedua tim seperti yang kita saksikan saat ini. Nampaknya masih berimbang ya Bung Firman. Kedua tim ini mereka memanfaatkan peluang yang ada, artinya mereka masing-masing ingin mencari inisiatif di dalam bermain. Dan kali ini ancaman untuk Persib Bandung melalui tendangan bebas. Setelah Gilang Angga tadi melakukan pelanggaran, Komang yang mau melaksanakan. Sudah dilakukan, kita saksikan Bung. Masuk Bung. Ya. Cukup mengejutkan kita saksikan, dan di layar kaca kubu dari PSMS Medan langsung melambur ke pinggir lapangan, dan inilah ekspresi dari para pemain PSMS Medan menyusul gol yang dicetak sangat mengejutkan tadi. Kurang lebih di menit kelima Mitra Olahraga. Gol tadi Mitra Olahraga dicetak oleh Komang Adiana seperti yang Anda prediksikan Bung. Komang memang selama ini dikenal menjadi algojo untuk bola-bola mati di kubu PSMS Medan. Bagaimana Bung Anda melihat kemungkinan atau antisipasi sebenarnya yang dilakukan oleh Cecep Supriyatna Bung? Ada dua hal Bung Firman. Satu sisi Komang saya tahu persis ketika saya menangani Perseden di tahun-tahun yang lalu. Dan saya tahu persis dia memang punya satu sisi kelebihan di dalam bola-bola mati. Yang kedua, dengan terjadinya gol ini, praktis PSMS Medan dia akan menambah satu motivasi. Ya, tetapi mudah-mudahan kedua tim ini, artinya khususnya buat tim Persib, mereka tidak terpukul dengan gol yang terjadi di awal-awal permainan ini. Dan kembali kita saksikan saat ini satu peluang Persib. Sayang sekali tadi kurang bisa diantisipasi oleh Karamdani. Terlalu deras bolanya Bung Firman sehingga meninggalkan lapangan. Indra Thohir Bung. Ya, sampai dengan saat ini Bung, Indra memang cukup menunjukkan kapasitasnya Bung sebagai pelatih kaliber. Ya. Meskipun masih belum aman sekali Bung, posisi 4 saat ini memang sudah cukup menjanjikan. Betul sekali Bung Firman. Kita lihat posisi Persib di dalam klasemen ini juga artinya mereka masih mampu menempatkan di dalam klasemen 4. Sementara Bung Andara kita saksikan satu pelanggaran Reswandi terhadap Eken Ekenwa dari belakang Bung. Ya, betul sekali. Tetapi saya pikir pemain jangan terpancing dengan hal yang menjurus kepada emosi Bung Firman. Semua kita serahkan kepada wasit yang mereka menjadi pengadil di lapangan Bung ya. Betul sekali ya. Dan memang jelas sekali terlihat tadi dari belakang Reswandi menjatuhkan Ekene Ekenwa. Sudah dilakukan Erik Setiawan langsung ke dalam kotak penalti. Masih dihalau pemain PSMS Medan. Setiawan, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Usep.
kerasnya karakter permainan PSMS Medan. Anda sebagai mantan pemain Persib di masa lalu, Bung, Anda melihat mungkin ada perbedaan dulu dengan sekarang, atau kalau bicara karakter saya kira memang tidak ada perbedaan, Bung. Permainan, teknis permainan PSMS Medan, Bung. Ya, artinya memang ada perubahan, Bung Firman. Kita lihat mereka sekarang sudah lebih banyak di dalam kepada teknik bermain bola. Kalau dulu memang satu sisi diandalkan bahwa permainan keras menjadi faktor utama. Ya, sementara tadi kita saksikan satu kemelut tadi di mulut gawang Persib Bandung. Saya kira di menit-menit awal tampil di depan publik sendiri agak membuat atau melahirkan sebuah tekanan bagi Persib. Anda setuju, Bung? Kita lihat nampaknya Persib ada sedikit tekanan ya Agak setelah grogi terlihat, terjadinya gol yang terjadi tadi. Ya, sementara kita saksikan dulu tendangan sudut. Cecep kali ini keluar. Imral. Cukup berbahaya, namun kita saksikan pelanggaran tadi. Imral dijatuhkan. Saktiawan Sinaga, striker tim nasional usia 23 proyeksi SEA Games Filipina. Ekene Kenwani 7 dibayang-bayangin oleh Rizwanda. Ekene masih Ekene, umpan crossing. Erik Setiawan kali ini datang, sulit sekali para pemain Persib Bandung, Bung. Ya, sementara masih menyerang kesakitan salah seorang pemain PSMS seperti yang kita saksikan di layar kaca saat ini, Bung. Keras sekali memang jalannya pertandingan, Bung. Ya, betul sekali. Kita banyak lihat sekali terjadi benturan-benturan. ya, nampaknya tadi dengan kaki Erik mereka berbenturan ya. Kalah posisi saya kira, Bung. Kita saksikan di Suwanda, Bung. Coba tadi menghalau bola dari daerah pertahanan sendiri. Ya. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung, dan ya upaya sportif tadi karena memang bola tadi sebenarnya memang milik Persib Bandung, namun setelah cedera tadi dialami salah seorang pemain PSMS Medan. Bola sengaja dibuang dan kali ini lemparan ke dalam untuk Medan. Oh, kali ini kita saksikan, Bung, bukan pelanggaran. Upaya tadi dari Antonio Claudio menghalau Alcidio Fleitas. Tendangan sudut kembali akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ekene di sana, namun kita saksikan kembali bola dihalau. Dibiarkan oleh kapten kesebelasan Toyo. Menarik sekali, Bung, melihat permainan dari PSMS Medan meskipun mereka bermain di kandang lawan, Bung. Mereka menerapkan pola permainan terbuka dan tidak jarang mereka menghadirkan ancaman yang cukup membahayakan gawang Persib, Bung. Betul sekali ya, Bung Firman. Kita lihat ada beberapa bagian tadi mereka sudah memancing di dalam permainan menjurus di dalam fair play ya. Kita lihat mereka saling menekan dengan secara begitu ketat di dalam mempertahankan bola. Kembali kali ini Persib Bandung ya, sering kali terjadi salah umpan, koordinasi yang lemah dari para pemain Persib Bandung. Sementara kita saksikan satu tekanan langsung ke dalam kotak penalti. Dibiarkan oleh Joy Sorongan karena memang jauh dari posisi Ekene yang berada di kotak penalti PSMS. Usep tadi yang melakukan long pass langsung ke dalam kotak penalti. Saya kira Usep sudah benar, Bung Firman, tetapi di dalam pemain ini melakukan long passing tidak akurasi sehingga sulit dijangkau oleh pemain depan Persib. Fleitas, sulit sekali bagi Alcidio Fleitas. Kembali bola direbut para pemain Persib Bandung. Ekene yang dituju, namun lebih dekat dengan pemain belakang PSMS. Kembali kita saksikan
Masih sulit. Salah pengertian kita saksikan Ulian Sosa dengan Yaris Riyadi di lini tengah. Dan lagi-lagi pelanggaran terjadi di Mitra Olahraga. Kali ini dialami oleh Sony Kurniawan, kita saksikan. Ya. Dilakukan oleh Ulian Sosa. Ya. Satu kejadian ini tentunya menguntungkan buat PSMS kalau saya amati Bung Firman. Karena pertandingan terhenti. Yap. Anda sebagai mantan pelatih, Bung, jika Anda di posisi Indra Thohir ataupun mungkin juga M. Haidir dalam pertandingan sekrusial seperti ini, apa yang Anda pikirkan, Bung? Dalam hal pertandingan sangat penting ini, tentu emosi ini sangat penting untuk dipegang, Bung Firman. Karena justru harus bermain sabar dan ketenangan sehingga mereka bisa bermain secara maksimal apa yang dia punya, tetapi dengan satu tekanan emosi, saya khawatir performance mereka akan sedikit terganggu. Ya, seperti saya bilang tadi, agak grogi tampaknya Persib Bandung, atau ini mungkin terkait dengan target harus menang mereka, Bung, sore hari ini? Ya, salah satu bagian kadangkala memang keharusan ini keuntungan yang mutlak ada berada di pihak Persib selaku tuan rumah. Yap, sebenarnya tentunya ini kadang-kadang menjadi beban juga, Bung Firman. Ya, sementara Mitra Olahraga kedudukan masih 0-1, Persib tertinggal dari PSMS Medan melalui gol lewat tendangan bebas Komang Arnyana tadi di menit ke-6 babak pertama. Dan kalau kita melihat di kejauhan tribun penonton Stadion Siliwangi ini memang cukup penuh, bahkan sangat penuh saya kira. Rilis dari panitia pelaksana pertandingan, 19.000 tiket yang mereka sediakan habis terjual, Bung. Sementara saya melihat di sini selain Antv juga beberapa stasiun TV lokal dan juga radio, Bung, menyiarkan secara langsung, tapi itu tidak menghentikan animo dari masyarakat Bandung untuk hadir langsung ke stadion, Bung. Ya, inilah barangkali sudah menjadikan satu bagian dari tim Persib, Bung Firman. Jadi mereka tidak puas kalau mereka hanya sekedar menonton atau mendengar dari siaran radio. Yap. Mereka lebih puas kalau mereka bermain atau menonton secara langsung di dalam lapangan ini. Kembali lagi satu pelanggaran, Bung Firman. Dan seperti yang Anda katakan tadi, ini sebuah kerugian tentunya, Bung, bagi Persib Bandung. Ya, kalau saya lihat sampai menit ini, Bung Firman, PSMS Medan dia mempertahankan kemenangan, di mana mereka pemain gelandang ini mereka begitu ketat menjaga permainan daripada atau pola permainan dari tim Persib, karena sektor tengah ini barangkali menurut tim mereka ini adalah satu peluang yang dijadikan bahan tim tuan rumah untuk mereka membuat manuver di dalam serangannya. Ya, dan Mitra Olahraga sebenarnya pertandingan kedua tim sore hari ini merupakan pertemuan kedua setelah di putaran pertama Liga Jarum mereka bermain imbang 0-0. Namun ada satu hal tentunya yang membakar semangat dari Persib Bandung dan juga para pendukung mereka adalah kekalahan mencolok 5-0, Bung, di pentas Piala Indonesia, Bung. Ya, ini gengsi saya kira, Bung. Saya kira masyarakat di Bandung juga mereka sempat kaget, Bung Firman, tetapi barangkali dengan satu penjelasan yang disampaikan dan mereka membuat evaluasi, ini menjadikan satu pengalaman buat kubu Persib, sehingga mereka tidak mengulang kedua kali situasi yang demikian. Sementara tadi upaya tekanan dari sayap kanan PSMS Medan, Sony Kurniawan, namun bola sudah meninggalkan lapangan. Inilah Sony Kurniawan, pemain yang pernah memperkuat Arema Malang. Bukan pelanggaran meskipun Eken Ekenwa tadi diganggu cukup frontal oleh Riswanda yang memang ditugaskan untuk memarking Eken Ekenwa. Lini belakang Persib Bandung, Usep Munandar terus merangsek ke depan dia. Kembali lagi bola. Langsung ke dalam kotak penalti. Ekene yang dituju, sulit sekali, Bung. Sampai dua pemain mengawal pergerakan Ekene.
Betul sekali Bung Firman, nampaknya ini diawasi ketat oleh pertahanan PSMS Medan. Mereka menyadari ini adalah satu bagian kekuatan dari Yap. tim lawan, ya, dalam hal ini penyerang Persib. Cioma kita saksikan langsung kepada Ekene lagi. Kembali gagal. Namun bola jatuh di kaki Usep. Kita lihat bagaimana pemain PSMS, bahkan Persib sekalipun Bung tidak memberi peluang bagi lawan untuk menguasai bola, Bung. Betul sekali, kedua tim ini mereka sama-sama mereka ingin menekan pemain atau tim yang mempunyai bola. Baik sekali tadi umpan dari Julian Sosa masuk kepada Yaris Riyadi, namun masih bisa dibaca tadi oleh Agus Cima. Ya. Inilah Yaris Riyadi, salah satu maskot dari Persib saat ini. Bung, Dadang Hidayat, kapten kesebelasan, absen pada pertandingan sore hari ini. Anda melihat ada pengaruhnya di lini belakang Persib, Bung? Nampaknya ada, tetapi tentunya ini sudah diantisipasi Bung Firman. Karena dengan materi pemain yang ada, tentunya ini mereka harus bisa saling menutup. Dikala 1-2 pemain mereka tidak bisa main, mereka harus bisa mencoba untuk menggantikan posisi. Ya, sementara kembali kali ini kartu kuning Mitra Olahraga. Ya, cukup keras memang tadi kita saksikan. Satu pelanggaran terhadap Yaris Riyadi dilakukan oleh Suwandi. Kartu kuning langsung diberikan Puji Suprayitno. Hampir seperti bermain di kandang sendiri PSMS, Bung, dengan gaya permainan yang sangat keras tadi. Ya, satu peluang dari bola mati nampaknya nih Bung Firman. Ya, Joy Sorongan mengatur rekan-rekannya untuk mengantisipasi tendangan bebas Erik Setiawan. Oh, mendatar tadi kita saksikan. Ya. Tendangan sudut, Bung. Ya. Oh, dilepas tadi oleh Joy Sorongan. Ya. Nampaknya dari tim PSMS mereka mempersiapkan satu pemain cadangan. Tendangan gawang. Usep. Masih terus mencoba celah kosong di pertahanan dari PSMS Medan para pemain Persib ini. Namun seperti yang kita saksikan Mitra Olahraga, sulit sekali menembus benteng tim Ayam Kinantan. Justru kali ini kita saksikan bola dikuasai anak-anak Medan. Sony Kurniawan, Erik Setiawan berhasil dilewati tadi namun terjatuh. Cioma tadi, umpan kepada Imral Usman, namun bola dipotong tadi oleh Legimin Raharjo. Dan kita saksikan Christian Carrasco akhirnya diturunkan oleh pelatih M. Khaidir untuk menggantikan Saktiawan Sinaga. Catatan Anda, Bung, mengenai penampilan Saktiawan tadi, Bung, sehingga begitu cepat digantikan oleh Carrasco, Bung? Barangkali itu akibat dari benturan yang cukup keras tadi. Nampaknya dia tidak bisa bermain secara 100%. Maksimal, ya? Sehingga nampaknya pelatih mengamati ini tidak akan berfungsi secara maksimal di dalam permainan tim PSMS, sehingga praktis mereka menurunkan pemain yang lebih siap. Yap. Dan Carrasco memang seperti diinformasikan dari kubu PSMS Medan sehari menjelang pertandingan sedang berada dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu fit. Tapi di kubu Persib Bandung sendiri, Bung, Indra Tauhir juga menyimpan Boy Jati Asmara, Bung, karena sejak menit awal Imral sudah harus menemani Ekene di lini depan, Bung. Ya, betul sekali. Nampaknya ini masih terus menjadi pengamatan pelatih. Yep. Kita lihat membaca bagaimana pertahanan PSMS Medan. Coba kembali menembus pertahanan PSMS Medan. Ekene Ikenwa. Kerjasama tadi dengan Imral. Gagal. Cukup berbahaya kita saksikan. Sampai saat ini, Bung, pertempuran di lini tengah sendiri bagaimana, Bung?
Kalau kita lihat nampaknya sedikit berada di kubu PSMS Medan, Bung Firman. Kita lihat Persib selalu mereka bermain dengan bola-bola panjang. Toyo. Ya, beberapa kali long pass tidak efektif dari para pemain Persib Bandung karena selalu membentur tembok pertahanan dari PSMS. Dilepas tadi baik sekali, kita saksikan kerjasama dengan Ekene. Oh, kurang baik tadi. Maksud Nyati untuk memberikan umpan crossing tadi. Ya. Agak tergelincir Ekene. Ya, nampaknya bolanya tersentuh terlebih dahulu dengan kaki sebelah kiri Firman. Namun kita saksikan kembali tekanan Persib Bandung. Gagal. Bukan pelanggaran, kita saksikan bola terus berjalan. Alcidio Vetas membentur kaki Usep. Yap. Dibiarkan bola tadi melahirkan lemparan ke dalam untuk PSMS. Inilah Alcidio Vetas, pemain asal Argentina yang di putaran pertama lalu memperkuat Persiba Balikpapan. Ya, selain Joy Sorongan juga ada Alcidio Vetas, pemain baru PSMS di putaran kedua Liga Jarum musim ini. Sementara Carrasco kita saksikan masih tergeletak di tengah lapangan. Ya, sampai dengan menit ke-25 saat ini pemandangan seperti ini menjadi sering terlihat, Bung. Ya, nampaknya ini sudah ada emosi ya, Bung Firman. Entah apa latar belakang mereka ketika mereka bermain di sana, atau saya tidak tahu persis. Tetapi saya lihat pemain Persib ada antusias untuk mereka mencari kaki lawan. Ya, secara teknis ini tentu sangat merugikan seperti yang Anda katakan tadi. Saya berharap bahwa justru tuan rumah ini harus konsentrasi kepada permain bagaimana mereka mengejar ketinggalan yang sudah pernah terjadi ini. Kembali kita saksikan di tengah laga. Gagal lagi. Oh. Yaris. Masih Yaris. Bilang Angga tadi. Oh, kali ini pelanggaran kita saksikan. Dilakukan oleh Alejandro Tobar. Technical foul saya kira tadi, Bung. Ya, dia bermaksud ingin menendang bola tetapi yang kena kaki lawan, Bung Firman. Tendangan bebas. Julian Sosa langsung ke dalam kotak penalti. Oh, Ekene di sana. Rebound tadi maksudnya masih membentur Carrasco. Dihalau lagi bola. Usep. Oh, cukup baik sekali kita saksikan dari sektor kiri pertahanan dari PSMS. Bola kita saksikan masih menyamping dari sisi kanan gawang PSMS yang dikawal Joy Sorongan Mitra Raga. Ya. Imral tadi. Ya. Terlalu ke samping. Lihat ulangan, kita lihat crossing dari Bilang Angga tadi. Ya. Menarik memang pada menit ke-27 ini satu peluang matang sebenarnya lahir melalui sundulan justru dari pemain bertubuh mungil seperti Imral Usman, Bung. Padahal kita tahu striker Ekene memiliki tinggi badan 196. Ya. Sangat kuat untuk bola-bola atas tentunya. Ya. Kita lihat Bung Firman di dalam hampir 30 menit kita lihat serangan Persib bertumpu kepada sektor pertahanan sebelah kiri PSMS Medan. Kita jarang sekali lihat dari sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ini menarik, Bung. Padahal di sektor kiri PSMS ada seorang Maya di Panggabean, Bung. Pemain yang saya kira punya jam terbang sangat tinggi sebagai pemain senior di tim nasional usia 23, Bung. Ya. Barangkali pengamatan mereka atau dalam hal ini pelatih Persib mereka ada pertimbangan lain seperti yang disampaikan tadi Bung Firman.
Mungkin mereka lebih melihat ada celah di sektor sebelah Yap. pertahanan kiri PSMS Medan. Dan sudah pasti tentunya kontribusi dari seorang Gilang Angga, pemain muda Persib ini sampai dengan saat ini cukup besar, Bung. Ya, Walaupun belum bisa membuahkan gol ke gawang PSMS. kita lihat kembali Persib menyusun kembali lagi serangan. Mereka memberikan satu bola menusuk, tetapi sayang bisa diantisipasi pertahanan. Ya, sementara baik sekali tadi umpan Tobar kepada Carrasco. Ya. Head to head dengan Antonio Claudio langsung ke dalam kotak penalti. Ya. Cecep Supriyatna. Itu yang diperagakan tim PSMS, Bung Firman. Mereka setelah selesai bertahan, mereka secepatnya atau melihat situasi di depan. Dikala pemain ini mereka bisa dalam posisi yang bebas, itu bola segera dikirim ke sana. Kita lihat bagaimana sulitnya para pemain Persib Bandung untuk mencari celah, Bung. Dan kembali gagal. Erik Setiawan tadi. Indra Thohir dengan ciri khasnya, Bung, memberikan instruksi kepada anak-anak asuhnya. Ya. Dalam posisi sementara tertinggal 0-1. Sony Kurniawan kembali dihalau bola jauh ke depan oleh Agus Cima. Gagal duel tadi antara dua legion asing. Agus Cioma dengan Alcidio Fleitas. Imral Usman crossing. Tony. Oh. Tidak mengenai sasaran tadi, Bung. Hampir 9 pemain PSMS mereka berada di lapangan mereka, Bung Firman. Mereka mempertahankan situasi di dalam tekanan tim Persib. Kerjasama dua legion asing di kubu Persib Bandung tadi. Melebar kepada Erik Setiawan. Eka Ramdhani. Masih Eka kerjasama dengan Erik Setiawan. Imral salah posisi dia. Ya, kita lihat sampai 4 pemain PSMS selalu berada di kotak penalti, Bung. Ya. Minimal, Bung, ketika mereka berada dalam posisi tertekan. Tapi ketika menyerang mereka begitu efektif, Bung. Ya, memang itu yang nampaknya diperagakan oleh tim PSMS. Yang saya katakan bahwa mereka menyadari mereka bermain sebagai tim tamu. Dan kita lihat bagaimana ketika bola datang langsung disapu bersih, Bung. Ya. (31 menit saat ini masih dalam kondisi tertinggal 0-1 Persib Bandung. Ya. Namun kita lihat tadi cukup berbahaya usai Munandar bermain di daerah sendiri. Ada Christian Carrasco di sana. Kembali kita saksikan Usep. Kurang konsentrasi akhirnya, Bung. Ya, sayang sekali. Ya, tekanan diberikan Carrasco cukup berarti. Tadi kita saksikan bagaimana umpan dari Usep kurang baik. Ya, begitu mudah bola kehilangan dari tim Persib yang pemain ini tidak ada pressure dari lawan, Bung Firman. Erik. Lemparan ke dalam. Julian. Baik sekali kerjasama dengan Erik Setiawan. Erik Setiawan langsung shooting. Hampir sekali, Bung Firman. Ya, saya kira dalam kondisi di mana pertahanan lawan sangat begitu ketat, Bung. Ya. Tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti seperti ini sangat diperlukan, saya kira, Bung. Ya. Dan itu harus sering dilakukan, Bung Firman, dan harus sering dilakukan oleh Persib dikala mereka sangat kesulitan di dalam membuat satu manuver serangan secara kerjasama. Kalau kita lihat tadi bola sedikit mengarah ke gawang, nampaknya hampir sama dengan gol yang terjadi ke kubu Persib, Bung Firman. Karena bola agak parabol tadi dan cenderung kiper menjadi agak sulit mengantisipasi, Bung. Ya, cukup deras bola tendangan dari Erik tadi. Ya, lagi-lagi kita saksikan Christian Carrasco harus memegangi kepala bagian belakangnya. Ini kejadian kedua sejak dia masuk menggantikan Saktiawan Sinaga. Ya. Julian terlalu terburu-buru, Bung. Ya.
Sayang sekali. Dibiarkan oleh Sony. Oh, Eka Ramdhani. Eka nih. 1 lawan 1 kita saksikan lagi. Luar biasa, Bung. Ya. Tidak masuk. Ya. Kembali tekanan Imran Usman. Kali ini Ya. dibuang bola tadi Mitra Olahraga oleh Komang Adjana. Satu upaya yang sangat bagus sekali, Yap. Bung Firman. Nampaknya bola membentur tiang gawang. Padahal kita lihat Jos Sorongan sudah mati langkah dia untuk mengatasi bola ini. Yang pasti catatan saya, Bung, 2 peluang matang lahir dari upaya tendangan dari luar kotak penalti, Bung. Ya, betul sekali ya, Bung Firman. Imran Usman, frustasi, Bung. Ya. Saya pikir Imral tidak memaksakan dalam posisi bola yang sangat sulit. Dia untuk menendang ke depan gawang. Sebaiknya bolanya masih dikontrol dan mungkin Erik yang punya posisi yang lebih bagus. Sampai dengan menit ke-35 ini belum ada upaya dari Indra Thohir untuk menyiapkan Boy Jati Asmara. Kerjasama 1-2 yang baik sekali Persib Bandung. Lebar kepada Usam Munandar tadi. Madi Ulian Sosa. Lini tengah yang digalang Ulian Sosa dan juga Yaris Yadi di kubu Persib Bandung, Bung. Bagaimana kinerja mereka, Bung? Kalau kita lihat PSMS masih mereka konstan di dalam mereka mempertahankan daerah pertahanan lapangnya sendiri, Bung Firman. Kita lihat begitu rapat, Bung. Yaris tadi mencuri bola, baik sekali dia. Ya. Satu ketentuan di dalam prinsip bertahan, tentunya pada saat lawan berada di lapangan mereka harus bisa membuat satu pressure, menyulitkan pihak lawan di dalam mengolah bola sehingga mereka begitu ditekan mereka salah. Nah ini tentunya akan menjadi satu manfaat untuk tim Persib. Ulian. Oh. Mayadi Panggabean tadi. Kletas. Sony. Alejandro Tobar baik sekali kepada Carrasco. Tekanan kini berbalik. PSMS Medan. Offside Sony Kurniawan. Ya terlihat memang Sony yang berlari di sisi kiri gawang dari Persib sudah lebih dulu terperangkap offside. Sementara kembali kita saksikan Ekene Ikenwa. Masih Ekene. Umpan crossing. Kita saksikan di kejauhan tadi Yaris Riyadi agak terpleset dia di dalam kotak penalti PSMS. Tobar kepada Carrasco. Ada Toyo di sana. Duel 2 pemain Amerika Latin kita saksikan dari Brasil dan juga dari Chili. Berakhir dengan sebuah pelanggaran yang cukup keras tadi. Ya. Kartu kuning. Ya, betul sekali ya Bung Firman. Nampaknya Claudio dia ingin mematikan Carrasco, tetapi hemat saya masih ada jalan yang lebih bagus sebelum dia melakukan satu pelanggaran yang nampaknya kerugian sehingga wasit dia bisa menarik satu kartu kuning buat Antonio Claudio. Ya. Stopper yang beristrikan wanita asal Padang Sumatera Barat. Ya. Mendapat kartu kuning kapten kesebelasan Persib Bandung Antonio Claudio, legion asing asal Brasil, dan tentunya menghasilkan sebuah ancaman yang bukan tidak mungkin membahayakan gawang dari Cecep Supriyatna melalui tendangan bebas. Alejandro Tobar
Masih ada Toyo di sana. Dibuang saja sama Toyo tadi. Ya, kita saksikan play toss. Cukup berbahaya tadi. Namun masih ada Toyo di sana dan lebih cepat sepersekian detik tadi Toyo. Ya, nampaknya satu pelanggaran kelihatannya Bung Firman. Yap. Ya. Bola meninggalkan lapangan. Ya, dibuang tadi oleh Rizwandi. Gagal kembali upaya dari Imral Usman. Oh, belum meninggalkan lapangan. Kita saksikan Mayadi. Yap. Pelanggaran. Ya. Gilang tadi. Nampaknya kelihatan dia menarik baju Mayadi. Oh, Sultan Hararabung di tengah-tengah penonton, mantan pelatih PSMS Medan. Masih sangat setia, Bung. Bahkan sampai ke Bandung dia harus menyaksikan secara langsung mantan tim asuhannya, Bung. Ya, betul sekali. Nampaknya beliau ini masih ingin melihat perjuangan anak-anak asuhnya yang sudah ditinggalkan begitu, atau mungkin dia mendorong kepada tim yang mereka pernah diasuhnya begitu, Bung Firman. Bung, M. Haidir sebagai pengganti Sultan. Anda kenal sosok satu ini, Bung? Secara pribadi saya tidak begitu mengenal Bung Firman, tetapi nampaknya Haidir ini nampaknya mantan pemain ya, sehingga mereka berkecimpung mulai meniti di dalam kepelatihan. Kalau tidak salah mereka pernah juga bersama-sama ketika Nobon menangani salah PSMS satu Medan di divisi 1, Bung. Ya, ketika PSMS Medan divisi 1 ya. Christian Carrasco, Cecep Supriyatna. Satu gol sudah bersarang di gawang Cecep di menit ke-6 babak pertama. Sementara pertandingan sudah berlangsung 40 menit di babak pertama ini. Ya. Gol dari PSMS Medan dicetak oleh Komang Adnyana tadi lewat tendangan bebas. Alcidio Vetas dimakin ketat ya oleh Chioma Kensley. Ketika bola di depan hanya satu Ekene, mereka melawan dengan 3 pertahanan cukup sulit di dalam mereka menerima bola ini. Usep. Masih Usep Munandar. Kita saksikan pelanggaran. Marking tadi terlalu ketat terhadap Imral Usman dilakukan oleh Rizwandi, melahirkan tendangan bebas hanya berjarak beberapa meter dari kotak, 16 meter di pertahanan PSMS. Gaya khas seorang Indra Thohir yang memang seorang perokok berat dan juga pecandu kopi. Ya, kesempatan di menit terakhir babak pertama ini Bung Firman untuk kubu tim Persib. Ini tentu satu peluang bagi Ekine dan juga Antonio yang memang memiliki postur tubuh sangat tinggi, Bung. Ya. Kita saksikan Ulian Sosa sudah dilakukan menggantung bola. Oh, kita saksikan Joy Sorongan. Ya, kita lihat memang tidak salah seorang M. Haidir menempatkan Joy Sorongan langsung sebagai kiper utama menggantikan M. Halim. Ya, kita lihat bagaimana kemelut tadi di mulut gawang PSMS. Ya, Ekene di sana. Marking tadi memang terlalu keras, kita saksikan, dan inilah Ekene, pemain yang memang agak temperamental. Empat kartu kuning sudah dikoleksi oleh Ekene sampai dengan saat ini di Liga Jarum Indonesia. Ya, inilah pemandangan yang sering terjadi dalam sebuah partai big match yang memang diwarnai oleh gengsi, saya kira, Bung. Ya. Tapi sampai dengan saat ini mitra olahraga, para penonton atau pendukung dari Persib Bandung masih menunjukkan sikap yang sportif, tidak ada
tanda-tanda pergerakan yang agak mengkhawatirkan yang kemungkinan akan mengganggu jalannya pertandingan. Sekali lagi 19.000 tiket yang disediakan panitia pelaksana habis terjual. Mudah-mudahan suasana ini terus bisa berlangsung sampai pertandingan babak pertama berakhir, Bung Firman. Karena kalau terjadi sesuatu ini sangat disayangkan. Kita tidak berharap apa yang pernah terjadi ketika Persib menjamu Persija dan pertandingan sempat ditunda menjelang kick off babak kedua, Bung. Terjadi lagi pada pertandingan sore hari ini. Memasuki menit-menit akhir babak pertama. Alejandro Tobar berduel dia dengan Ulian Sosa. Dihalau bola tadi oleh Komang Adnyana. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Terus memberikan tekanan. Ekene kita saksikan tidak ada pemain di sana. Erik Setiawan terlambat dia. Dibuang oleh Sony Kurniawan. Ya, bagaimana Bung Anda melihat tadi sikap yang dilakukan oleh Sony Kurniawan? Ya, salah satu bagian yang menurut saya tidak perlu, Bung Firman. Yap. Lemparan ke dalam. Ekene di sana. Masih sulit Bung. Dua pemain sekaligus. Ya. Mengawal pergerakan Ekene. Ya. Dalam posisi yang sedikit agak kesulitan Ekene untuk mengarahkan bola ya. Lihat. Karena mereka diapit. Ya. Riswandi dan juga Carrasco kita saksikan tadi mengapit Ekene Ikenwa. Striker yang menyumbangkan 4 gol atau mencetak hat-trick saat Persib Bandung mengalahkan PSDS Deli Serdang 4-1. menit. Persib masih tertinggal 0-1. Fleitas. Masih Fleitas. Kita lihat dua pemain Persib Bandung. Satu pelanggaran lagi. Yap. Nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Gilang Angga tadi tampaknya, Bung. Oh. Kita lihat, Bung. ya. Pemain asing, Bung. Ya betul. Ciuma Kensley dengan Carrasco kita saksikan. Baru saja Anda katakan tadi, Bung, kita berharap kondisi yang sangat kondusif sampai dengan menit ke-44 tadi bisa berlangsung sampai dengan akhir pertandingan babak pertama, Bung. Tapi mudah-mudahan momen tadi tidak sampai memancing gejolak di tribun, Bung. Ya. Itu salah satu bagian di dalam membuat satu pressure, Bung Firman. Tetapi pressure ini kalau memang berlebihan menjadikan satu pelanggaran. Kembali crossing tadi. Oh, sulit, sulit sekali Mitra Olahraga. Bola dibuang tadi oleh Restu Kartiko. Kembali tim Persib ini di dalam menit-menit akhir mereka ingin memanfaatkan peluang yang ada nampaknya, Bung Firman. Ya, tendangan sudut. Kita lihat pertahanan pemain PSMS mereka berada semua di sana. Ya, sudah dilakukan. Kembali. Masuki menit akhir, Bung. Tendangan sudut. Setelah bola tadi dibuang oleh Christian Carrasco lewat sundulan. Erik Setiawan. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Bandung. Erik Setiawan. Joy serangan di sana. Membentur pemain PSMS Medan. Dihalau bola tadi dan akhirnya wasit Puji Suprayitno meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama, dan untuk sementara berakhir pula tekanan demi tekanan yang dilancarkan oleh kubu tim Maung Bandung ke daerah pertahanan PSMS Medan. Namun walaupun sering kali melancarkan serangan, mereka Persib Bandung maksud kami harus mengakui kenyataan mereka tertinggal sementara 0-1 dari PSMS. Catatan Anda, Bung? Ya, betul sekali ya, Bung Firman.
Mitra olahraga 45 menit kedua, Persib Bandung berhadapan dengan PSMS Medan sudah dimulai. Kedudukan sementara masih 0-1. Persib tertinggal atas PSMS Medan lewat gol Komang Adnyana di menit ke-6 babak pertama tadi. Bung Nandar mungkin sekedar memprediksi jalannya pertandingan di babak kedua ini, Bung. Saya kira perubahan pasti akan dilakukan oleh pelatih dari kedua tim. Tapi kalau melihat dari pemanahan yang sering terjadi di babak pertama, bagaimana penumpukan sering terjadi atau sering terlihat di pertahanan dari PSMS Medan, Bung. Bagaimana Anda melihat kemungkinan Indra Tauhir harus mendobrak itu, Bung? Betul sekali, Bung Firman. Kita lihat atau saya berharap kedua tim ini dalam babak kedua ini mereka akan terjadi perubahan. Di mana satu sisi PSMS Medan seperti kita lihat tadi mereka mempertahankan peluang-peluang yang dibikin oleh 5 pemain, Bung, di dalam kotak penalti. Mereka tetap fokus kepada bertahan. Ya, kita lihat bagaimana ketatnya pertahanan dari PSMS, Bung. Ya. Yang kedua kita kalau saya amati khusus buat tim Persib selaku tuan rumah yang mereka sudah ketinggalan, mereka harus lebih meningkatkan lagi di dalam kualitas menyerang. Mereka harus lebih gesit lagi karena dengan kecepatan barangkali ketinggalan ini bisa dibalas begitu, Bung Firman. Ya, sementara kita saksikan bola kali ini dikuasai PSMS Medan. Baik sekali Alejandro Tobar tadi kepada Carrasco. Lalu tinggi tadi. Satu tendangan keras sambil berlari dari Christian Carrasco. Begitu cepat peluang ini dilakukan oleh Carrasco, Bung Firman, karena mereka inilah satu permainan mereka yang dibikin sore hari ini. Ya, praktis mereka hanya mengandalkan serangan balik, Bung. Kembali kita saksikan upaya dari anak-anak Maung Bandung. Ulian Sosa dari lini tengah tadi umpan terobosan maksudnya kepada Yaris Riyadi. Ya, sayang sekali bolanya bisa diantisipasi. Dibuang bola. Meninggalkan lapangan lagi. Ya, inilah Indra Tauhir. Dituntut harus menang sementara timnya justru tertinggal 0-1. Erik Setiawan. Balik kita saksikan. Yaris Riyadi. Oh, Ekene Ekenwa. Masih kita saksikan barisan belakang dari PSMS Medan menghalau bola ke depan. Ya, sementara kita saksikan offside Christian Carrasco. Striker yang sudah menyumbang 13 gol sama dengan yang sudah dihasilkan oleh striker Persib Bandung, Michael Ekenwa. Hampir lepas Carrasco tadi dari kalau dia tidak terjebak offset, mungkin satu peluang yang sangat bahaya sekali. Usep. Ada perubahan, Bung. Saya lihat Cio Makensley justru kali ini lebih beroperasi di sisi kanan, Bung. Ya. Bergantian dengan Usep Munandar. Ya. Oh, satu gol! Tidak kurang dari 19.000 penonton yang memadati Stadion Siliwangi Serempak berdiri menyambut gol yang dicetak oleh Eka Ramdhani, menyusul atau meneruskan bola memantul dari Ekenwa tadi, Bung, terlepas Eka Ramdhani, Bung. Bagaimana Anda melihat lolosnya Eka Ramdhani di tengah ketatnya pertahanan dari PSMS Medan, Bung? Ya, satu sisi peristiwa ini sangat ditunggu sekali oleh para penonton nampaknya, Bung Firman. Begitu terjadi mereka sangat antusias, semua mereka menyadari ini terjadi gol balasan. Kita lihat gol terjadi itu karena akibat pertahanan PSMS mereka tidak begitu ketat pada saat bola terjadi skrimmage di depan gawang, sehingga mereka dengan leluasa mereka bisa mengarahkan bola. Ya, dengan kedudukan 1-1 saat ini bagaimana Anda melihat
jalannya pertandingan di menit-menit selanjutnya, Bung? Ya, kita lihat nampaknya kalau saya amati barangkali tekanan dari Persib akan lebih bertambah, Bung Firman. Kalau seandainya PSMS mereka tidak merubah tetap seperti sekarang, mungkin peluang buat Persib akan lebih Baik, sementara kita saksikan satu peluang lagi-lagi. Ekene. Kurang baik dia tadi mengontrol bola. Dihalau kembali ke depan. Ya, satu sama kedudukan saat ini. Dan ini tentunya akan membuat suhu pertandingan akan semakin ketat kembali karena ini disebabkan oleh tuntutan menang dari kedua tim untuk bisa mengamankan jalur keempat besar wilayah 1. Karena kita ketahui saat ini di posisi pertama Persija Jakarta dengan poin 43 disusul oleh PSIS Semarang, Arema Malang, Persib Bandung dan juga PSMS Medan. Posisi 4 dan 5 yang saat ini tengah bertarung di Stadion Siliwangi. Menyisakan sama-sama 2 pertandingan lagi, Bung. betul. Kita lihat saya agak sedikit berbeda kelihatan, Bung Firman. Di dalam tim PSMS mereka menampilkan pertahanan. Kalau tadi mereka bertumpu mereka di sektor tengah lapangan, nampaknya sekarang mereka lebih banyak di sektor ke belakang. Ini akan sedikit memudahkan untuk penyerang-penyerang Persib mendekati gawang lawan. Ya, kembali kita saksikan satu tekanan Maung Bandung, namun terlalu deras bola tadi dari Julian Sosa. Tidak terkejar oleh Imral Usman. Sementara ya inilah Christian Carrasco. Mereka masih kembali harus tergeletak di lapangan. Benturan tadi terjadi dengan Cio Mackensley. Cio Mackensley, Bung, stopper satu ini terlihat agak emosional sejak menit-menit awal pertandingan, Bung. Ya, kita lihat tadi. Kalau saya amati ya mudah-mudahan mereka masih bisa menahan, karena kalau terus mereka emosi, saya khawatir justru ini akan merugikan pertahanan tim Persib sendiri, karena mereka bermain dengan taktis ini yang lebih menguntungkan. M. Haidir, tampaknya kepercayaan yang diberikan oleh manajemen PSMS kepada Haidir untuk menggantikan Sultan Harahara dijawab dengan sangat baik sampai dengan saat ini, Bung. Betul sekali, tetapi nampaknya perjalanan masih panjang, Bung. Ya, mereka mengamati gol yang terjadi rupanya. Jadi sektor pertahanan nampaknya menjadi pengamatan beliau. Antonio Claudio tadi. Ekene Kenwa. Ada Imral di sana. Oh, coming from behind. Yaris Riyadi harus jatuh bangun. Pertahanan dari PSMS Medan. Ya, dan kali ini harus Restu Kartiko yang harus mengerang kesakitan. Setelah tadi berupaya mengantisipasi pergerakan dari Yaris Riyadi. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Kaki Yaris agak tertahan oleh kaki Yaris Riyadi tadi. Upaya dari Restu Kartiko untuk menghalau bola. Pemain yang pernah memperkuat Pelita Krakatau Steel. Ada sedikit berubah, lihat Bung Firman, kita lihat tekanan dari Persib. Mereka sekarang lebih berani, mereka menusuk ke sektor kotak penalti ya. Yang nampak kita lihat tadi selalu dengan bola-bola atas, tetapi sekarang mereka berani dengan bola-bola di bawah. Carrasco, Mayadi Panggabean, berbenturan dia tadi dengan Gilang Angga. Cio Mackensley kepada Gilang Angga, ada Ekene di sana, namun kita saksikan Eka Ramdhani, Alejandro Tobar, offside. Yap. Mayadi tadi dihalau ke depan oleh Cio Mackensley. Oh, datang serangan Yaris Riyadi. Yaris kerjasama dengan Gilang Angga. Dua pemain PSMS Medan membayangi. Kita lihat sulit sekali memang. Betul sekali.
dalam posisi yang sulit dia untuk meneruskan bola sebagai bola umpan atau crossing ke depan gawang lawan. Yeyen Tumena kita saksikan berdampingan dengan Enjang Rohiman. Yeyen mantan pemain yang dikenal sebagai mantan pemain timnas Primavera, harus sering duduk di bangku cadangan. Yaris tadi coba dikejar oleh Imral, kita saksikan Agus Sima tadi mengganggu pergerakan dari Imral Usman, dan kita lihat memang tadi crossing dari Imral terlalu tajam dan jatuh di pelukan Joy Sorongan. Ya, nampaknya agak kesulitan buat tim PSMS, Bung Firman. Mereka sering sekali mendapat tekanan-tekanan dari penyerangan tim Persib. Ya, yang menarik dari lini pertahanan Persib Bandung, Bung, Indra Thohir tampaknya tetap mempertahankan 3 pemain di lini belakang meskipun mereka secara keseluruhan sering kali naik membantu serangan untuk lini tengah maupun tentunya di lini depan, Bung. Ya. Sementara kita tahu di lini depan PSMS paling tidak mereka hanya menyisakan seorang Saktiawan Sinaga ataupun juga Carrasco saat ini, Bung. Betul sekali, itu sering terjadi di babak pertama, Bung Firman. Tetapi nampaknya saya lihat sekarang sedikit ada perubahan, di mana 3 pemain center back ini mereka berani meninggalkan daerah pertahanan dikala pihak lawan memang hanya berada 1 pemain. Ya, sementara kita saksikan baik sekali kerja sama Yaris Riyadi dengan Ekene. Yaris. Masih Yaris Riyadi umpan crossing, Ekene di sana. Dibuang tadi oleh Rizwandi, namun nyaris tadi Usai Munandar terlepas. Duel udara dengan Christian Carrasco. Carrasco harus menghadapi kengototan pemain muda seperti Usai Munandar. Boleh meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk PSMS Medan. Di sektor gelandang PSMS nampaknya sedikit terbuka saat di babak kedua ini, Bung Firman, sehingga Persib mampu untuk menguasai di dalam tekanan-tekanan mereka menyusun serangan. Cecep si Cepot Supriyatna. Sioma Kensley. Yaris Riyadi yang dituju. Ada Restu Kartiko di sana. Belum meninggalkan lapangan. Yaris Riyadi dibayang-bayangi oleh Mayadi Panggabian, kita saksikan. Baik sekali. Tobar dicuri bola. Lemparan ke dalam untuk Medan. Ya, sementara kita saksikan euforia di tribun penonton yang didominasi oleh pendukung dari tuan rumah Persib Bandung. Toyo kita lihat mengawal ketat Alcidio Vetas. Lemparan ke dalam jauh sekali tadi kita saksikan Cioma kepada Imral Usman, namun kurang baik tadi umpan dari Imral. Kembali kita saksikan bola dikuasai anak-anak Maung Bandung. Eka Ramdhani kurang baik dia. Tidak offside, Bung. Kita lihat cepat sekali Carrasco. Oh, masih ada Toyo di sana. Usep selamat sementara gawang Persib Bandung. Sayang sekali, ya. Bung Firman, bolanya terlalu deras dan terlalu tajam tadi. Ya, dengan mudah bola ini menuju ke penjaga gawang Jos Sorongan. Sayang sekali. Carrasco dibayang-bayangi oleh Usep. Ada 3 pemain Persib di sana. Sulit tentunya bagi seorang Carrasco, Bung. Ya. Stamina kedua tim, Bung, sampai dengan saat ini. Penilaian Anda, Bung? Nampaknya kalau saya amati PSMS sudah mulai agak terkuras ya,
Bung Firman. Nampaknya mereka lebih banyak fokus di pertahanan, dan kubu Persib sering kali mereka mendapat bola dalam daerah yang sangat terbuka di sektor gelandang. Alejandro Tobar. Baik sekali mengecoh Ulian Sosa. Oh, terjatuh Tobar. Bola dikuasai Sosa saat ini. Masih Ulian Sosa. Oh, sudah meninggalkan lapangan. Kemenangan mutlak memang harus diraih Persib Bandung kalau mereka ingin berromantisme untuk bermain di Senayan, Bung. Ya. Namun kembali kita saksikan lagi. Oh, dibuang sia-sia, Bung. Padahal kita saksikan Yaris Liani dan Ekene tadi. Terburu-buru nampaknya Bung Firman. Padahal bola tidak ada lawan yang menekan. Kembali kita saksikan benturan terjadi antara Usai Munandar dengan Christian Carrasco. Anda melihat, Bung, keputusan dari seorang Indra Thohir untuk mengganti posisi antara Ulian Sosa, masukkan Cio Mackenzie dengan Usai Munandar, Bung, dari kiri ke kanan. Saya tidak berbeda dengan di babak pertama tadi. Ya, saya tidak tahu persis, barangkali mereka menyadari mungkin dengan perubahan ini mereka mencoba mengelabui sektor pertahanan daripada PSMS Medan, sehingga mungkin ada satu celah yang akan terjadi. Tetapi sementara ini kan nampaknya berhasil, mereka bisa menyamakan kedudukan sehingga menjadi 1-1. Ya, kali ini Christian Carrasco Mitra Olahraga harus ditandu keluar lapangan. Tendangan bebas sudah dilakukan. PSMS Medan. Tobar. Alejandro Tobar. Baik sekali kita saksikan blank side tadi. Namun gagal. Ya, peran seorang Alejandro Tobar pada pertandingan sore hari ini memang begitu sentral di kubu PSMS, Bung. Ya. Selain dia seorang playmaker yang sangat cerdik, Tobar juga sangat menguasai situasi dan kondisi di Stadion Siliwangi karena musim lalu pernah memperkuat Persib Bandung, Bung. Ya, betul sekali Bung Firman. Tetapi di babak kedua nampaknya kesulitan buat pemain ini karena mereka tidak ada dukungan seperti di babak pertama tadi. Mereka berdekatan, mereka bermain, tetapi sekarang mereka jaraknya jauh sehingga kadang-kadang mereka bermain sendiri. Yap. Usep. Ekene. Dibayang-bayangi oleh Rizwandi. Ekene umpan crossing. Oh, Joyce! Kita saksikan dulu. Kita lihat, Bung. Ya, hampir. Cioma. Ya, satu penyelesaian dengan shooting, tetapi sayang bolanya jauh di luar sasaran Bung Firman. Kita lihat ulangan dari. Yap, kita murni kesalahan seorang Joyce Sorangan, Bung. Ya, nampaknya bola cukup deras. Beruntung di sana ada seorang Agus Cima yang langsung menghalau bola, menjauhi gawang dari PSMS Medan. Ya. Ini satu pertanda Bung Firman bahwa PSMS Medan sekarang nampaknya mulai agak panik, mulai panik, mereka ditekan secara terus-menerus di sektor pertahanan. Yap. Pelanggaran. Kita lihat Toyo meninggalkan daerah pertahanan. Ya, langsung lepaskan tendangan spekulasi dari jauh dari luar kotak. Kita lihat Bung Firman, tadi Toyo tidak ada dia keberanian untuk mencoba ini, tetapi kita lihat di babak kedua karena kita lihat PSMS Medan di sektor tengah ini mereka terbuka sehingga menjadi peluang untuk pertahanan Persib ini untuk menekan sampai melewati garis tengah. Christian Carrasco. Kita saksikan masih Carrasco dibayang-bayangi oleh Usep. Bukan pelanggaran, Ulian Sosa tadi mencuri bola.
Serangan balik Persib Bandung. Ekene terlepas dia. Ada Imral Usman dan Yaris Riyadi di sana. Oh! Yaris! Imral tampaknya, Bung. Ya, Postur tubuh yang memang sangat mirip sekali antara Yaris Riyadi dan Imral Usman yang sama-sama bertubuh mungil. ya. Ya, Eh, sebuah servis yang baik dan juga upaya akhir yang sangat baik juga, Bung. Betul. Namun tidak berakhir dengan sebuah gol. Ya, tentu yang saya katakan ini keberanian dari tekanan pemain-pemain Persib sehingga pertahanan PSMS mereka dalam keadaan posisi yang sangat tidak menguntungkan, peluang ini dimanfaatkan. Barangkali ini sangat membahayakan untuk kubu PSMS, Bung Firman. Ya, kembali tekanan Persib Bandung. Langsung ke tengah, Imral. Julian Sosa melebar dia kepada Erik Setiawan. Back pass Erik pada Usep Munandar. Cukup berbahaya. Ya, agak sedikit berada di atas angin kali ini Persib Bandung, Bung. Ya, betul sekali. Menyusul gol dari Kerandani tadi. Begitu percaya diri, kita saksikan. Satu keuntungan Bung Firman, kita lihat pertahanan PSMS Medan mereka Swita Pata, Bung. Suita Pata dia menggantikan pemain nomor 12. Gilang Angga. Ya. Tentunya harapan ini akan menjadi satu tekanan yang lebih dari Gilang Angga. Ya. Dan Dan masuknya nampaknya Swita- mereka bertukar posisi. Ya. Erik mereka menjadi di posisi sebelah kanan. Ya, kembali. Setelah di lini belakang, kali di lini tengah, Bung. Pergeseran dilakukan oleh Indra Thohir, Bung, ya. Ya, betul sekali. Tepas kali Carrasco, kita saksikan. Ada Usep di sana, kembali gagal. Pemain baru. Yap, Swita. Cecep, mudah sekali. Sendirian dia praktis, Bung. Ya. Karena PSMS hanya meninggalkan Carrasco dan juga Alcidio Freitas. Ya. Julian Sosa langsung ke depan, Ekene! Ya, begitu leluasa Bung Firman pemain-pemain Persib mereka menyusun serangan karena mereka di sektor tengah tidak ada pressure. Mereka tertumpu semua di garis 16. Ini barangkali sedikit menguntungkan untuk kubu tim Persib. Ini, Bung. Ya. Serang gelandang masuk Eka Miharwianto. Dia menggantikan Komang nampaknya. Yap. Komang Adnyana pencetak gol PSMS Medan di babak pertama tadi. Ditarik keluar oleh pelatih M. Haidir, digantikan oleh Eka Miharwianto. Pemain satu ini punya karakter permainan yang cukup keras, Bung. Ya. Ada upaya tamanya untuk meredam gempuran demi gempuran dari Persib Bandung. Barangkali kalau saya nggak salah pelatih ini mengamati mekanis kerja di sektor gelandang yang selama ini menjadi satu penurunan dibandingkan dengan waktu di babak pertama. Oh, ada eksiden terjadi di kotak penalti Persib Bandung, Bung. Ya. Kita lihat, Bung. Ya, menjadi tontonan tersendiri tampaknya dalam big match sore hari ini. Saya melihat memang ada kekesalan dari seorang Antonio Claudio karena upaya diving yang dilakukan oleh Alcidio Freitas, Bung. Ya. Namun kekesalan dari Toyo memang tidak perlu dilakukan tadi dengan memegang kepala atau rambut dari Alcidio yang memang berambut gondrong. Ya. Barangkali cukup keras mungkin apa yang dilakukan oleh pemain depan Medan ini sehingga Claudio mereka membuat satu tindakan balasan nampaknya Bung Firman. Tapi secara profesional bisa dikatakan ini adalah kecerdikan seorang pemain depan, Bung, untuk sebentar kita saksikan aksi individu seorang Ekene, Bung. Ya,
ini satu apa kita lihat bola dari pertahanan langsung ke sektor pertahanan pemain PSMS Medan. Ya, kita lihat Bung. Ya, Salto Bung. ya. Dan ini bisa merupakan satu ancaman. Sayang sekali bolanya terlalu di atas Mistar. Ya, sekali lagi kecerdikan seorang pemain depan asing adalah bagaimana mereka dengan cerdik memancing emosi dari pemain belakang lawan Bung. Namun kembali terjadi benturan kali ini antara Cio Mackenzie dengan Onan Carrasco. Ya. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya. Itu yang Bagaimana, Bung? Ya, itu menurut hemat saya tidak perlu sebetulnya Cioma mengambil satu tindakan yang demikian. Karena posisi lawan juga sangat tidak membahayakan, artinya mereka masih membelakangi gawang. Dan ini di area rawan Bung. Betul sekali. Kita lihat Carrasco sendiri langsung bangkit Bung. Ya, tendangan bebas. Mayadi Panggabean. Mayadi Panggabean langsung ke depan Cecep Supriyatna. Lolos tadi bola dari sundulan Ekene. Namun kini kita saksikan kembali Ekene Ikenwa. Baik sekali melebar kepada Erik Setiawan yang kali ini beroperasi di sayap kanan. Sony Kurniawan di sana. Oh, terlepas dia. Suita Pata masih bisa dihalau tadi, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ini kita saksikan Bung. Masih lebih cepat Cecep Supriyatna tadi. Ya. Suita. Urian Sosa. Kembali kita saksikan tertiban bola saya kira Ya, tadi. betul sekali, menguntungkan buat pertahanan Persib, Bung Firman. Rizwandi. Satu peluang untuk Persib. Kita lihat sekarang Bung Firman, di mana Claudio sekarang berani mereka jauh maju ke depan. Yap. Mereka meninggalkan sektor pertahanan. Ini sangat benar sekali. Ya, ini bola-bola yang sering dimanfaatkan oleh Antonio Claudio untuk mencetak gol lewat sundulan tentunya. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Jatuh di kaki pemain PSMS Medan Alejandro Tobar. Sosa. Julian Sosa langsung syuting. Masih menyamping. Ya, jauh dari sasaran, Bung Firman. 74 menit saat ini pertandingan Mitra Olahraga. Persib Bandung masih bermain imbang dengan tim tamu PSMS Medan dengan skor 1-1. Saya kira bukan cuma sekedar untuk mengamankan langkah ke 4 besar wilayah 1. Kemenangan sore hari ini juga sangat berarti untuk kado ulang tahun bagi Dadang Hidayat Bung yang sudah menginjak usia 33 tahun kemarin Bung. Betul sekali, Bung Firman. Nampaknya memang ini menjadi satu keharusan bagi sebentar tim Bung. Persib. Ekene. Sayang sekali Ekene. Terlalu memaksa diri dalam posisi yang agak sulit nampaknya. Tetapi ini dilakukan tentu karena upaya ingin segera bisa menambah kemenangan, ya, artinya gol yang terjadi. Gagal lagi tadi satu peluang Persib Bandung melalui kaki Ekene Ikenwa. Suita Pata kurang baik, Ya, dia bola jatuh di kaki tidak Eka cermat. Miharyanto. Eka juga kurang baik tadi. Erik Setiawan. Ekene.
Umpan crossing. Terlalu rendah tadi umpan crossing Ekene. Namun bola jatuh di kaki Ulian Sosa. Suita langsung ke dalam kotak penalti, namun terlalu tinggi. Namun kita saksikan Ekene di sana. Erik Setiawan masih di sana. Oh, luar biasa Bung. Ya, sayang sekali. Skripit. Indra Tauhir harus berdiri dari bench cadangan, sementara kita saksikan satu peluang lewat lemparan ke dalam. Cuma Kensley. Ekene tadi. Suita masih membentur pemain PSMS. Ada Fletas di sana, namun bola kembali dicuri anak-anak Maung Bandung. Langsung bola ke dalam kotak penalti. Offside. Lalu offside. Berakhir sudah gempuran sporadis dari anak-anak Maung Bandung, Bung. Ya. Sementara ini. Ya, artinya di sini kita lihat PSMS Medan mereka nampaknya hampir seluruh pemain mereka berada di jantung pertahanan. Kubu Persib terus mereka secara deras mereka membuat satu tekanan, tetapi peluang demi peluang yang ada belum berhasil menambah gol. Sementara ini masih satu Bung Firman. Yap. 77 menit pertandingan saat ini. Sementara kita saksikan kapten kesebelasan Mayadi Panggabean. Tendangan bebas tadi untuk Medan. Mayadi dibayang-bayangi oleh Erik Setiawan. Carrasco cukup berbahaya. Carrasco kali ini. Oh, jauh dibuang bola tadi. Sony Kurniawan. Saya kira meninggalkan seorang Christian Carrasco dan juga karena dibantu oleh Alcidio Freitas, Bung. Kalau lengah ini juga sangat berbahaya saya kira untuk pertahanan dari Persib Bandung. Betul sekali. Itu perlu diwaspadai oleh sektor pertahanan Persib, Bung Firman. Di mana mereka unggul memainkan bola, jangan lupa di dalam sektor pertahanan. Sementara kita saksikan Eka Ramdhani, Imral di sana. Eka Ramdhani coba tadi tendangan langsung ke arah gawang. Bola kini dikuasai Christian Carrasco. Sony Kurniawan kita saksikan. Ya. Gagal tadi antisipasi bola Sony Kurniawan lewat long pass Christian Carrasco. Agak kesulitan dua pemain ujung tombak PSMS Medan ini, Bung Firman, karena mereka tidak ada bantuan dari pemain yang di sektor gelandang. Oh, bukan pelanggaran. Alejandro Tobar. Masih Tobar, pemain yang pernah berkostum Persib Bandung. Belum dinyatakan sebuah pelanggaran. Eka Ramdhani kepada Ekene. Lemparan ke dalam untuk Persib. Cioma Kensley langsung ke dalam kotak penalti. Kita saksikan cukup berbahaya Mitra Olahraga. Bukan pelanggaran. Ya. Ya, meskipun Yaris Riyadi kita saksikan terjatuh di dalam kotak penalti. Kita saksikan dalam tayangan ulang perjuangan dari seorang Yaris Riyadi. Bagaimana, Bung? Ya, nampaknya nggak kelihatan ada benturan ya, Bung Firman. Saya tadi amati barangkali wasit dia terhalang di dalam pandangannya, tetapi hakim garis di sebelah kanan ini juga dia tidak mengangkat bendera. Kembali kita saksikan Imral tadi, maksudnya kepada Ekene. Oh, Cioma Kensley terlepas dia. Kita saksikan mengawal Carrasco dan harus melakukan pelanggaran terhadap Carrasco setelah kawalannya tadi kurang baik. Indra Tauhir.
pelatih yang gemar bermain golf, Bung. Sia-sia tadi satu peluang PSMS Medan. Anda mungkin mendengar sayup-sayup suara dari penonton meneriakan nama Boy Jati, Boy Jati. Karena memang Boy Jati saat ini tengah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ya, inilah Boy Jati Asmara. Ya. Bomber utama sebenarnya bersama dengan Ekene Ekenwa Ya. di kubu Persib Bandung. Tentunya penggantian ini berharap ada terjadi perubahan di dalam variasi penekanan penyerangan di dalam kubu Persib sendiri. Bung Firman, kita lihat barangkali pemain yang akan diganti juga mereka sudah ada sedikit menurun atau pertimbangan. Eka kita lihat, Ramdhani, Bung, pencetak gol Persib Bandung, Bung, ya, yang digantikan. Bagaimana Anda melihat strategi dari Indra Thohir, Bung? mereka kalau lihat begini situasi yang terjadi, Yap. mungkin mereka lebih meningkatkan tekanan di dalam pola menyerang karena mereka menambah daya dobrak ini sehingga mereka terjadi ada 3, ada Imral, ada Ekene sama Bojati. Ya, Indra Thohir memang menarik gelandang dan memasukkan striker. 1-1 tentunya bukan sebuah hasil yang maksimal bagi tuan rumah Persib Bandung. Ekene Ekenwa crossing. Cukup berbahaya mitra olahraga, kita saksikan. Imran Usman kali ini. Sulit sekali. Fleitas. Oh, Sidio Fleitas menarik Ya. Usep Munandar. Sayang bisa benar terlalu terburu-buru. Sekali lagi mitra olahraga, 2 kesebelasan yang bertanding sore hari ini menyisakan 2 partai lagi. Hanya saja Persib Bandung berada dalam posisi yang agak kurang menguntungkan dibandingkan PSMS karena mereka harus main di kandang tim raksasa Arema Malang dan Persija Jakarta. Sementara kita saksikan dulu satu tekanan lagi Persib Bandung. Langsung ke depan, 2 pemain kita saksikan langsung coba menatap tadi. Umpan dari Erik Setiawan, Ya. dari Sriyadi dan Imran Usman. Kita Nampak, lihat, Bung. ya, nampaknya posisi Jos Sorongan yang lebih bagus dan lebih pas di saat menerima bola ini daripada 2 pemain Persib yang mereka berlari memaksa untuk Laki, Bung. Gagal kali ini di kaki Restu Kartiko. Ya, sementara itu mitra olahraga PSMS agak lebih percaya diri tentunya di sisa pertandingan, 2 pertandingan. Karena mereka harus atau hanya menjamu tim Persekapas Pasuruan dan Delta Sidoarjo. betul Bung Firman. Dan kalau mereka berhasil membawa 1 poin lewat hasil seri di Stadion Siliwangi ini, saya kira ini sebuah kemenangan buat mereka dalam tanda kutip, Bung. Tentu, tetapi Bung Firman perlu diingat bahwa pertandingan belum selesai. Nampaknya kemungkinan masih terjadi. Apakah kubu Seperti yang kita lihat saat ini. Terus terjadi di mulut gawang PSMS Medan. Oh, problem, Bung. Satu Ekene kita saksikan masih tergeletak di lapangan. Ekene Michael Ekenwa, 13 gol sudah disumbangkan striker asal Nigeria ini untuk Persib Bandung. Tiga gol atau sekali hat-trick dicetak oleh Ekene di putaran pertama lalu saat mengalahkan Delta Sidoarjo di Stadion Siliwangi 3-0. Sementara quad-trick atau 4 gol dalam satu pertandingan dilahirkan oleh Ekene Ekenwa saat Persib mengalahkan PSDS 4-1. Lemparan ke dalam PSMS Medan. Yap. Upaya sportif dilakukan Alcidio Freitas tadi dengan sengaja membuang bola. Kembali lemparan ke dalam untuk Persib.
atau kotak 16 meter. Crossing langsung ke dalam kotak penalti. Ekene di sana masih sulit. Namun bola jatuh di kaki Julian Sosa saat ini. Offside. Agak terlalu sering Bung memasakkan bola-bola lambung langsung ke dalam kotak penalti, Bung. Dan ini tentunya akan mudah dibaca oleh barisan belakang PSMS, Bung. Betul sekali Bung Firman. Kita lihat di situ bertumpuk pemain, baik pemain Medan maupun pemain penyerang Persib. Yap. Sehingga sangat dekat sekali di dalam mengolah bola ini, di pressure oleh lawan. Boy Jadi Asmara gagal dia melepaskan umpan crossing. Ya. Wulia masuk kami Cioma. Lagi Suwita patah. Tidak terlalu deras. Ya, seperti yang kita saksikan saat ini. Ya. Harus benar-benar jatuh bangun. Agus Cima kali ini luar biasa kerja keras para pemain Medan ini, Bung, terutama di lini belakang, Bung. Ya. Praktis hampir 9 sampai dengan saat ini, Bung, menit ke 87. Ya. Sejak menit awal tadi. Barangkali ya. satu kesempatan juga mungkin ini bisa diambil untuk mengulur waktu di dalam pertandingan ini. Trik saya kira, Bung. Ya. Ya, Yayen Tumena tengah disiapkan. Tengah melakukan pemanasan dia. Ya, ketika ada sebuah tim dalam kondisi yang terus digempur, pergantian pemain di lini belakang menjadi tuntutan yang sangat logis saya kira, Bung. Betul sekali. Lagi tekanan. Umpan lambung langsung ke dalam kotak penalti. Ya. Namun pelanggaran lebih dulu, outside ya, tampaknya. Ya. Ekene Kenwa. Ya. Ya, protes dia pada hakim garis Sopwan. Masuk kami Farizal. ...89 menit, Bung Nandar. Nampaknya kedudukan belum berubah. Ya, tidak terasa waktu terus berjalan, Bung Firman. Carrasco. Lemparan ke dalam. Julian Sosa. Suwita patah. Masih Suwita, kita saksikan Sony Kurniawan lepas dia. Suwita patah, kita saksikan. Erik. Kurang baik tadi umpan Erik kepada Ekene. Ciuma Kensley. Ya, dibuang bola. ...1.200 plus 600 personel tambahan, Bung, dari aparat keamanan disiapkan oleh panpel pertandingan sore. Ya, betul sekali Bung Firman. Barangkali ini untuk 2 menit lagi, Bung. Ya. Di dalam masa injury time tinggal 2 menit, Bung Firman. Apakah kedua tim ini bisa memanfaatkan waktu yang sangat tersisa dengan cukup sempit ini? Ya, tentunya akan sama-sama kita saksikan. Apakah terjadi perubahan skor di sisa 2 menit pertandingan? Ya. Terjadi justru apakah pelanggaran? Ya. Baik dilakukan kubu Persib maupun kubu PSMS Medan. Ya, Indra Thohir dengan kuncir mungilnya. Cepat sekali Christian Carrasco, namun tetap tidak mampu mengejar umpan.
Gagal tadi upaya Erik. Fleitas melewati Erik namun gagal di kaki Chioma Kensley. Ya. Lemparan ke dalam. Memanfaatkan peluang sekecil apapun. Maya di Panggabean. Namun disundul tadi oleh Chioma. Satu pelanggaran. Suita Pata. Ya. Oleh naiknya peluit tanda berakhirnya petang. Oke, Bung Firman, nampaknya pertandingan telah berakhir. Kalau kita lihat pemain SNS Medan mereka begitu riang dengan menerima hasil pertandingan ini. Ya seperti yang saya katakan tadi, mereka dengan kedudukan satu-satu ini kita- menang dalam tanda kutip. Ya, Bung. kita lihat Bung. statistik di mana kita lihat Bung Firman, 60% mereka di dalam menguasai ball position. Sedangkan PSMS mereka 40%. Tetapi nampaknya ini hanya mampu untuk menghasilkan sebuah gol. Baik Bung Nandar dan mitra olahraga di rumah, kami break dulu sejenak.